Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ridwan Arifin, SHLLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarli Permatasari, NIM 8111424, nomor presensi 41. Saya ingin memenuhi syarat nilai ujian akhir semester Gasal tahun ajaran 2021 dengan menjelaskan kasus yang berjudul penyelesaian sengketa internasional mengenai perbatasan maritim antara negara Kenya dan negara Somalia berdasarkan hukum internasional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum sengketa internasional. Sengketa internasional selalu ditafsirkan sebagai sengketa antara negara. Tafsiran ini adalah tafsiran klasik yang berpendapat bahwa subjek hukum internasional adalah hanya negara. Di sisi lain, dalam perubahan yang kini terjadi, subjek hukum bukanlah negara semata. Selain itu, individu dan organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa internasional merupakan permasalahan yang timbul atau terjadi akibat pergesekan antara subjek hukum internasional yang saling berkaitan. Sengketa internasional dalam upaya internasional mempunyai dua bentuk, yaitu politik dan hukum. Sengketa politik adalah perselisihan yang ditegaskan oleh negara atas dasar kepentingan politik atau kepentingan lain daripada yurisdiksi. Perselisihan sengketa yang tidak bersifat hukum diselesaikan secara politik. Dalam hal persengketaan ini, keputusan dibuat hanya dalam bentuk proposal yang tidak mengikat negara-negara yang berkonflik atau yang bersengketa. Usulan tersebut terus diprioritaskan kedaulatan negara yang dilandai persengketaan. Sedangkan sengketa hukum merupakan suatu permasalahan sengketa yang didasarkan atas berbagai ketentuan yang bermuat dalam perjanjian internasional dan perjanjian tersebut sudah dianggap sah oleh hukum internasional. Keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa pada sengketa hukum berbeda dengan politik. Sengketa politik tidak memiliki sifat yang memaksa kepada suatu kedaulatan negara yang mengalami persengketaan, sedangkan sengketa hukum memilikinya. Kepentingan utama pada negara seperti integritas teritorial atau kebulatan wilayah dan hal penting lainnya menyangkut negara dapat dipengaruhi oleh sengketa hukum. Lalu, sengketa apa yang dilalui oleh negara Kenya dan Somalia? Pertikaian antara dua negara di benua Afrika terpicu oleh sengketa maritim atau perbatasan laut. Antara negara Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menyangka Kenya melimpahkan hak eksplorasi sumber daya perairan yang disengketakan kepada perusahaan multinasional Total dan ini. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika Timur ini memperdebatkan 160.000 km persegi di wilayah Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling berkaitan dengan bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudra Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia beralih arah sekitar 45 derajat di garis pantai dan bergerak dalam garis lintang. Dapat disimpulkan dalam persengketaan yang dilakukan oleh negara Kenya dan Somalia ini termasuk kategori dalam bentuk sengketa hukum.
karena sengketa ini didasarkan adalah untuk mempertahankan kepentingan vital dari negara tersebut, yaitu suatu wilayah kedaulatannya. Penyebab persengketaan yang terjadi antara negara Kenya dan Somalia berakar pada faktor mulanya persengketaan pada umumnya seperti perbedaan penafsiran mengenal isi perjanjian internasional, yaitu mengenai perbatasan laut maritim, seperti interpretasi yang saling bertentangan dengan batas-batas yang harus diperluas ke Samudra Hindia, dan salah satu pihak yang tidak menjalani prestasi dalam perjanjian internasional seperti Somalia menyangka Kenya melimpahkan hak eksploitasi sumber daya perairan yang disengketakan kepada perusahaan multinasional Total dan ini. Dalam penetapan batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif, Somalia dan landas kontinen tidak boleh dilakukan berdasarkan dengan prinsip jarak yang sama, melainkan dengan penerapan prinsip yang adil yang menyatakan bahwa keputusan yang dibuat harus berpedoman pada keadilan, tidak harus jarak landas kontinen. Dari itu, Kenya mempunyai tanggung jawab kepada Somalia karena Somalia merasa sangat dirugikan. Kehilangan hak eksplorasi dalam suatu wilayah yang disengketakan dan terganggu batas teritorialnya oleh Kenya. Dalam hal ini membuat Somalia berhak untuk mengajukan tuntutan kepada Kenya melalui pengadilan untuk memberikan ganti rugi karena Kenya telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya. Dalam sengketa yang dialami Kenya dan Somalia terkait perbatasan laut atau maritim dapat dilakukan dengan metode penyelesaian diplomatik terlebih dahulu, karena penyelesaian diplomatik ini merupakan langkah awal yang tepat untuk menangani persengketaan sebelum membawanya ke jalur hukum atau metode legal. Untuk langkah awal dalam sengketa ini, Kenya telah menganjurkan untuk menyelesaikan dengan metode diplomatik melalui negosiasi. Preferensi Kenya untuk negosiasi mencerminkan program perbatasan Uni Afrika yang mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi bilateral atau dalam arsitektur perdamaian dan keamanan Uni Afrika. Solusi diplomatik di mana kedua negara dapat membuat penawaran dan penawaran balasan termasuk kemungkinan atau berbagi sumber daya di wilayah yang diperebutkan. Yang kedua, mengenai metode legal. Metode legal merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang secara yuridisial dalam hukum internasional yang meliputi arbitrase, mahkamah internasional, dan pengadilan-pengadilan. Baik, saya akan menyimpulkan kasus yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu pada faktanya hukum internasional selain berperan dalam membantu antara negara bekerja sama atau berhubungan baik, hukum internasional juga memiliki pula peran untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh negara-negara dunia. Sengketa adalah persoalan antara negara yang timbul yang disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat banyak sengketa internasional yang mencuri perhatian belakangan ini, salah satunya sengketa internasional antara negara Kenya dan Somalia terkait perbatasan maritimnya. Sengketa ini didasarkan perdebatan 160.000 km persegi di wilayah Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Dari sengketa ini adalah memutuskan bahwa Somalia mendapat lebih besar bagian wilayah yang diperebutkan di Samudra Hindia yang dianggap memiliki banyak cadangan minyak dan gas, karena dalam beberapa hal ini Kenya tidak dapat membuktikan kepada ICJ mengapa ia harus dapat menerima lebih banyak wilayah yang disengketakannya. Sarannya dari saya melihat dari kasus ini, melihat banyak fenomena persengketaan internasional belakangan ini yang salah satunya adalah sengketa antara negara Kenya dan Somalia terkait perbatasan maritim membuat dunia internasional mengalami kondisi yang tidak begitu baik. Sengketa internasional yang selalu disebabkan karena adanya kesalahan penafsiran dalam
perjanjian internasional dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang merugikan negara lainnya seperti halnya yang dialami oleh Kenya dan Somalia. Maka dari itu diperlukan kesadaran daripada negara-negara dunia untuk selalu menjaga hubungan baik dengan negara lain dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan negara lain dan selalu memahami isi perjanjian yang telah disepakati. Dan dalam melakukan suatu proses penyelesaian sengketa, diharapkan setiap negara mengikuti dan menghormati jalan proses penyelesaian tersebut. Dengan begitu, sengketa antara negara atau internasional tidak akan lagi dan dunia internasional akan